Pegangin ya Pak ya. Oh siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Bisa enggak? Nggak bisa Pak, aduh. Turun. Aduh, ini susah banget. Sakit, jempolnya tuh sakit. Murah. Aku kurut banget, manis, kurut gula. Terus masih kenyal-kenyal gitu. Bau banget Banyak. beratnya. Nggak usah khawatir lagi ya. Nggak ada makan atau nggak kenapa. Saya mau sujud dulu ya Pak ya. Menjadi pembaca berita memang pekerjaan yang sangat aku nikmati. Tapi aku ingin meninggalkannya sejenak. Dan disinilah aku sekarang, di Dusun Cibolang, Desa Kebon Kelapa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Sumedang. Bu, kakinya masih sakit nggak? Iya. Kalau misalnya udah minum obat baru nggak sakit Iya. ya? Kalau misalnya obatnya udah... Obatnya nggak ada, nggak habis. Udah habis, jadi sakit. Nggak bisa kerja. Kalau kambuh kayak gimana Bu rasanya? Ini sakitnya panas. Bengkak. Ini panas. Sampai sini. Badan semuanya sakit. Terus bengkak gitu ya? Ini Mak Eti, keluarga tempat aku menginap di sini. Aku lagi bantuin emak bikin peralatan dapur dari anyam-anyaman. Karena emak menderita rematik, jadi emak hanya bisa melakukan pekerjaan ringan yang tidak banyak berdiri dan jalan. Ayo neng orang nyenang eta lahang mesti kaburu. Gitu lah. Ya yuk, ya. Mak ya, aku jalan dulu ya, bantuin Bapak. Assalamualaikum. Salam. Ini Pak Adar, suami Mak Eti. Bapak adalah seorang pembuat gula aren. Dan sekarang aku mau ikut Bapak ke kebun buat ambil air arennya. Pohon arennya ada di kebun-kebun gini, lumayan jauh dari rumah Bapak. Apa bilangnya neng? Ya sok Pak, hati-hati ya Pak. Iya. Bisa nggak Pak? Bah jarang. Neng bantuan neng. Mau nanti Pak, habis Bapak. Pak, aku pegangin Pak, awas Pak. Ya. Ini tuh tinggi banget dan letaknya tuh di perkebunan yang banyak duri kayak gini. Kebayang kalau jatuh nggak ada yang nolong kan? Bisa nggak Pak? Ayo, bisa. Ntar saya bantuin Pak, tapi saya takut jatuh. Awas jatuh Pak. Aku jadi ngebayangin yang enggak, takut banget kalau Bapak sampai jatuh. Bapak tuh naik setinggi ini nggak pakai apa-apa, cuman pakai naik ini doang, jari langsung, dan itu cepet banget. Aku masih di sini aja, Bapak baru naik udah sampai situ lagi. Dan ini curam banget. Pohon aren ini bukan punya Bapak, jadi Bapak bagi hasil gula arennya sama pemilik pohon. Sepertiga buat pemilik pohon, 2/3 bagian buat Bapak. Terus, Pak, mau bisa nggak Pak? Banyak. Penuh. Dapat banyak Pak, Penuh. penuh. Udah, alhamdulillah. Ini yang udah didiamin berapa hari? Satu. Iya, satu ini. 1 hari. Bukan setengah hari lah. Setengah hari. Oh. Ini hasilnya penuh. Hasil Bapak naik ke atas ya Pak? Iya. Ini hasil setengah hari ditaruh di atas. Dan Bapak udah taruh gantinya tadi ya Pak? Mm-mm. Pakai togok itu bisa diambil lagi ntar sore ya Pak ya? Ya, sore sambil.
Sekarang giliran aku yang ngambil bumbung di pohon aren yang lain. Semoga aja aku bisa naik. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau naik dan ternyata ini tuh cuman jempolnya doang yang kesini, bukan jari. Pegangin ya Pak ya. Oh siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Ini susah banget. Sumpah, jempol sakit banget. Ini bener-bener susah. Nggak kayak manjat pohon mangga yang punya banyak cabang. Bisa enggak? Nggak bisa Pak, aduh. Turun. Aduh, ini susah banget. Sakit, jempolnya tuh sakit. Murah. Gak enak banget sebenarnya sama bapak. Tapi memang gak kuat. Akhirnya bapak ngajak aku pulang ke rumah aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mak, udah ngambil aren ya Pak ya? Iya. Ini sekarang kita masak ya. Masak takut asam Gimana kalau nih, Mak? lama-lama. Tuangin. Iya. Air aren yang didapat hari ini mau langsung dimasak jadi gula. Kata emak, aren yang diambil harus segera dimasak. Nggak boleh didiamkan lama-lama. Kalau kelamaan, rasa arennya akan asam. Nggak manis lagi. Mak, ini dimasaknya berapa lama? Ya kalau sedikit cuman setengah jam masak sampai jadi. Kalau udah kental dicitak. Oh, dicetak. Ya. Pedih ya Mak, pedih. Saat aku dan bapak ke kebun ngambil aren, emak di rumah sudah menyiapkan perlengkapan untuk memasaknya. Duh, pedih banget dari kayu bakarnya ya, Mak ya. Ya mau Kena udah mata biasa. langsung keluar air mata. Mau udah biasa. Iya udah biasa. Wah, ternyata nggak perlu waktu lama. Air arennya udah mengental, siap untuk dicetak. Gimana nih Mak nyetaknya? Pakai Ya ini? masukkan. Langsung. Iya. Oh, ini udah kental ya Mak. Ya. Harus kekeringan. Adonan gula yang sudah diangkat dari perapian harus segera dicetak, karena adonan gula ini cepat sekali membeku. Ini susah banget karena cepat itu ya Mak, Kering. cepat kering. Ini lihat, makin kering makin susah buat dicetaknya. Nah, ini dia nih sisa-sisa dari cetakan gula yang tadi, namanya kukurut. Kukurut. Namanya kukurut. Enak banget, manis, Kurut gula. terus masih kenyal-kenyal gitu. Enak. Enak banget Mak. Satu buah gula aren ini dijual bapak seharga Rp1.000. Dalam sehari, bapak biasanya bisa menjual 10 atau paling banyak cuma 15 buah. Tergantung banyaknya air aren yang didapat. Ini kotoran sapinya banyak banget. Banyak banget Neng. Wow. Di rumah, bapak dan emak tinggal bersama seorang anaknya, Wawan, dan 2 orang cucu. Anak bapak dan emak sebenarnya ada 4 orang. 2 anak telah menikah, sedangkan seorang lagi sekolah di sebuah SMA di Sumedang. Novi dan Dika ini adalah cucu bapak dan emak dari Teh Lilis, anak kedua emak. Karena Teh Lilis sudah menjanda dan harus bekerja di Sumedang, Teh Lilis tak bisa mengurus kedua anaknya ini. Rumah yang ditempati oleh bapak sekeluarga juga berdiri di atas tanah orang lain. Bapak boleh tinggal di atas tanah ini sambil mengurus sapi-sapi juragannya. Sekarang aku mau bantu bapak nyari rumput buat makan sapi. Ya taruh aja. Taruh sini ya Pak. Ya, Ya, ajarin ya Pak. ya sob. Gimana Pak caranya? Nah begini Ambilnya dari bawah. dari bawah.
Sapi yang Bapak urus itu ada 6 ekor sapi. Iya. Jadi Bapak harus kasih makan rumput ini 3 pikul. Semua pekerjaan ini harus Bapak sendiri yang mengerjakan. Karena anak dan cucu Bapak masih kecil-kecil. Meski kelihatannya sepele, tapi pekerjaan Bapak ternyata beresiko juga ya. Bapaknya kena ari tuh, berdarah. Dalam nggak, Pak? Enggak dalam. Cuma Udah dikit. Pak, sini Pak, biar saya yang bawa aja Pak. Mana buat pulang ke rumah mesti lewat sawah-sawah lagi. Ngeri jalannya. Aku dan Bapak harus cepat-cepat pulang nih. Takut hujannya tambah deras. Sampai ya Pak. Ya, sampai, Neng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pas banget. Pas Yang banget. gede. Aduh. Aduh, berat Neng. Iya Pak. Ya. Sekarang ngapain Pak? Meni bersih-bersihin dulu itu Nenek. Bersihin kandangnya. Iya, kandangnya. Baru kasih makan ya Pak. Bakarin baru Iya, kasih makan. Saatnya mengurus sapi-sapi ini. Kalau boleh milih, mending aku cari rumput sebanyak-banyaknya deh. Daripada bersihin kandang sapi kayak gini. Ini kotoran sapinya banyak banget. Banyak banget tuh Neng. Wow. Sumpah, aku wow banget. Rasanya pingin menjauh aja dari kandang ini. Tapi aku nggak tega lihat Bapak kerja sendirian. Bau banget Banyak. beraknya. Gak apa-apa tuh Neng. Wow Pak. Muah. Masih banyak Mual ya ya? Pak. Masih segitu lagi. Baru satu aja aku udah mual. Bapak kerja ngurus sapi-sapi ini, nyari makan dan bersihin kandang, diupah 500.000 sebulan. Ya Allah, kadang masih suka nggak percaya ada pekerjaan seperti ini. Bener-bener nggak setimpal antara berat pekerjaan dan upah yang diterima. Dulu, emak biasa bantuin Bapak dalam mengurus sapi-sapinya. Tapi sejak penyakit rematik emak sering kambuh, Bapak melarang emak untuk ikut mengerjakan pekerjaan yang berat-berat. Aku bener-bener gak kuat. Istirahat dulu ya Pak. Aku lagi istirahat dulu sekarang. Soalnya masih banyak kotoran sapinya, jadi Bapak yang kerja lagi. Aku gak tega ngeliat Bapak. Bapak harus kerja kayak gini. Beresin kandang sapi, ngambil rumput, terus juga harus ngambil gula aren. Bapak kayak gini karena buat ngebiayain keluarganya. Kalau bukan Bapak yang kerja, nanti nggak bisa makan. Apalagi ibu sakit dan juga masih ada anak dan cucu yang harus sekolah. Meski berat dan harus seorang diri mengerjakannya, tak pernah sekalipun aku lihat Bapak mengeluh. Aku nggak pernah bisa bayangin kalau misalnya Bapak sakit, mungkin semuanya nggak makan. Dan aku jadi ingat sama papa aku, soalnya papa juga kerja keras buat sekolahin aku, buat sekolahin kakak. Dan Bapak juga kayak gitu, Bapak kerja keras kayak gini, ambil rumput segala jatuh, berdarah. Semuanya tuh cuman buat nyekolahin anak dan cucunya. Atos Neng. Ya Pak, Yang gitu udah siap deh mental Bapak mah. Udah kieu gitu. Sangsara bareng sangsara Bapak mah da banyak pelakeun di mana artosna Neng kitu aya. Juga di mangga saya taat sama. kata Bapak kayak gini buat sekolahin anak sama cucunya, soalnya Bapak nggak mau anak sama cucunya itu harus kayak gini lagi. Bapak pengennya anak sama cucunya itu sukses, bisa kerja yang layak, supaya nggak harus kotor-kotoran kayak gini, supaya nggak dihina orang. Bapak memang gak bermimpi muluk-muluk. Ia hanya ingin kerja kerasnya berbuah manis. Ia ingin agar anak dan cucunya bisa sekolah dan hidup lebih lama. Dari Bapak, aku belajar untuk menghargai uang dan kerja keras. Untuk belajar peka dan peduli bahwa tak semua orang bisa hidup dengan mudah dan bergelimang harta. Dari Bapak juga aku ngeliat cinta ayah untuk keluarganya yang begitu besar. Jadi harus digali-gali gini pakai congkelan sampai ke bawah.
Yeay, kayak gini nih jamurnya, ini bisa dimakan ya? Ayo ikut. Ayo Dika, yuk kita mau cari jamur. Novi dan Dika biasa bantu emak dan bapak cari jamur buat lauk makan. Aku mau ikut mereka hari ini. Penasaran, jamur yang kayak gimana ya yang biasa keluarga bapak makan? Itu ada nggak di situ? Nyari jamur di tengah hutan yang luas tentu bukanlah hal yang mudah. Mesti telaten dan jeli. Kita masih nyari-nyari jamur dari tadi, udah jalan jauh, sekarang mencar Dika sama Novi ke sana. Soalnya kalau cari di satu wilayah pasti nggak nemu-nemu. Karena kebunnya luas, jadi kita mencar deh. Dan sampai sekarang belum nemu juga. Nyari jamur memang gampang-gampang susah. Kalau kata Novi, kadang nemu, kadang juga enggak. Tapi kalau lagi musim hujan, biasanya jamur banyak ditemuin. Ini. Ini bener bukan? Nah, bener nggak? Bener. Gimana cara ngambilnya? Coba. Nah, kita nemuin jamur, akhirnya sekarang jamurnya gede ya nggak? Ini lagi diambil. Jadi harus digali-gali gini pakai cokelan sampai ke bawah. Nah, yeay, kayak gini nih jamurnya, ini bisa dimakan ya? Ini benar. Nah, ini jamurnya gede, berarti sekitar sini ada lagi. Coba cari-cari. Wah, ini juga ada lagi. Lihat, banyak jamurnya dan gede-gede. Bener kata Novi, kalau ada satu jamur ditemukan, pasti banyak juga jamur di sekitarnya. Namanya sung rampak, artinya tumbuh berjejer. Wow, banyak, dapat banyak. Jadi kita bisa masak nih. Masaknya diapain, Nov? Dioseng. Kalau nggak digoreng bisa nggak? Novi sukanya diapain? Digoreng. Kalau Dika sukanya diapain? Digoreng juga, jadi digoreng kering. Buat lauk makan. Senangnya bisa bantu mereka cari lauk buat makan. Novi emang sering ya cari jamur kayak gini? Sering. Tiap berapa hari sekali? Tiap hari? Tiap hari. Jadi tiap hari kalau misalnya ada makan jamur gitu. Kalau misalnya nggak ada berarti cuma makan pakai nasi doang. Sebenarnya aku sedih dengar cerita mereka. Mau makan aja harus sampai segini usahanya. Novi emang tinggal di rumah mama dari kecil. Kenapa? Ditaruh sama mama. Ditaruh sama mama. Jadi Novi sama Dika ini cucunya emak, tapi mereka tinggal dari kecil di rumah emak karena mamahnya itu kerja. Dan dari kecil juga yang menyusui itu emak. Jadi mereka manggil emak tuh emak dan manggil mamahnya itu teteh ya. Novi dan Dika ini saudara satu ibu tapi beda ayah. Ayah-ayah mereka meninggalkan Teh Lilis, ibu mereka sejak mereka lahir. Karena Teh Lilis harus bekerja dan tak mampu mengurus mereka berdua. Novi dan Dika pun diasuh oleh emak dan bapak. Novi sama Dika ini sebenarnya pengen tinggal bareng sama orang tua kandungnya. Cuman karena keadaannya nggak memungkinkan, jadi mereka masih tinggal di rumah emak sama bapak sampai sekarang. Padahal kalau kita lihat kan emak sama bapak juga banyak kerjaannya. Bapak harus ngarit, cari aren, segala macem. Justru itu bikin mereka sebenarnya nggak dapat perhatian yang seharusnya dikasih sama orang tua kandung. Aku bisa ngerasain kesedihan Novi dan Dika. Aku tahu banget rasanya hidup tak berdekatan dengan ayah. Apalagi Novi dan Dika tak bisa bertemu ayah, juga ibunya. Udah yuk, Om pasti udah nunggu. Yuk, kita pulang. Hati-hati, awas jatuh. Sampai di rumah, aku dan Novi mencuci jamur-jamurnya hingga bersih. Baru kemudian siap untuk dimasak.
langsung dimasak aja ya. Wah, ini mah lagi bikin. Buat makan, iya. Seperti biasa, di dapur, emak sudah menyiapkan bumbu-bumbu untuk memasak jamur-jamur ini. Kata emak, jamur yang kudapat hari ini sebenarnya tidak terlalu banyak. Jadi, jamurnya ditumis aja, tidak digoreng, supaya bisa cukup untuk lauk kami semua. Wangi banget jamur yang tadi dicari sama Novi sama Dika. Iya. Lagi dioseng-oseng ya, Mak ya? Iya. Pakai daun bawang, garam, gula, merica, mecin. Enak. Gak sabar nih, Mak, lapar. Iya. Gak tahan sama panas dari perapiannya. Maaf ya, Mak, aku naikin kakiku. Udah jadi ya, Mak ya? Iya, dicicipin. Enak enggak? Enak. Enak kan yang tadi, ini jamur yang kita bikin tadi. Iya. Rasanya enak, nggak terlalu asin, tapi udah Lumayan terasa kalau dimakan dengan nasi gitu. udah terasa asin dari jamurnya ya, Mak ya. Enak banget nih, Mak. Ntar saya habisin boleh ya? Sebenarnya, Mak, beban nggak ada unek-unek, nggak maksudnya harus ngurus cucu-cucu dan biayanya itu semua itu datang dari emak, biaya sekolahnya Kan segala macam. Oma bilang gini, kalau kata orang tua itu hidup matinya itunya makannya kan dari Tuhan. Ya Tuhan yang ngasih. Mama harus pagi-pagi emak belum masak nasinya, udah siang. Anak-anak udah sekolah, kan sebentar lagi pulang sekolah kan harus makan. Pak, kenapa belum punya beras? Kata Mak, ya sabar aja Mak, ntar ada rezekinya dari Tuhan. Kata emak, kalau kita dalam kesulitan, selain berusaha sekuat yang kita bisa, yang harus dilakukan adalah sabar, sabar, dan sabar. Insya Allah akan selalu ada pertolongan dari Sang Pemilik hidup. Khawatir lagi ya, nggak ada makan atau nggak kenapa. Saya mau sujud dulu ya, Pak ya. Meski rumah emak dan bapak hanya berjarak 8 km dari pusat kota Sumedang, bapak sekeluarga jarang banget pergi ke kota. Makanya mumpung kaki emak lagi nggak sakit, aku ngajakin mereka sekeluarga main ke alun-alun kota Sumedang. Naik kuda keliling alun-alun kayaknya seru juga nih. Novi sama Dika naik kuda, aku juga belum pernah sih, tapi sekalian belajar juga jalan-jalan. Sementara emak sama bapak nungguin di situ. Yuk kita mau kan jalan-jalan? Mak, Pak, aku naik kuda dulu ya. Dadah. Mau ikut nggak? Aku pengen di hari terakhirku di keluarga ini bisa memberikan kebahagiaan bagi Novi dan Dika. Kebahagiaan yang jarang mereka dapatkan karena jauh dari orang tua. Main kudanya udah, sekarang waktunya mengajak mereka pulang dan melihat hadiah lain yang sudah kusiapkan di rumah. Sapi siapa ini? Hah? Gede sapinya ya? Bapak, Emak, ini sapi buat Bapak sama Emak ya. Ya, terima kasih. Kan ya, katanya Bapak selama ini cuma ngurusin sapi Iya, orang. Kan sekarang Bapak sama Emak punya sapi sendiri. Ya, terima kasih ya, Neng. Ya, Pak. Ya, Jadi, terima kasih. jadi Terima sekarang kasih. Bapak sama Mama punya pegangan. Punya, kan? iya. Iya kan? Punya Buat sendiri. sekolahin Novi sama Dika. Iya, Ya, terima punya kasih ya, Neng, ya. pegangan ya diurus. Ya, ya. Seneng banget rasanya bisa mewujudkan mimpi bapak dan emak untuk memiliki sapi sendiri. Mimpi yang dulu begitu sulit diwujudkan oleh mereka berdua.
alhamdulillah saya dikasih sapi sama Neng sing sukses sekolah. Aku berharap sapi ini bisa menjadi tabungan untuk kelangsungan hidup keluarga bapak dan emak, dan untuk biaya sekolah anak dan cucu mereka. Novi sama Dika seneng nggak? Seneng ya. Jadinya sekarang bantuin Mas sama Bapak ya buat ngurusin sapi. Nanti jadi kalau ada uangnya nanti buat kalian sekolah ya. Seneng kan? Seneng. Selain sapi, di dalam rumah aku juga telah menyiapkan kebutuhan mereka sekeluarga. Seenggaknya nggak usah khawatir lagi ya. Nggak ada makan atau nggak makan apa. Mau sujud dulu ya Pak ya. Alhamdulillah ya Mak ya. Seneng nggak tuh ya ada TV ya. TV jadi kalian nggak usah bosan lagi ya. Nggak bosan lagi. Terima kasih ya Neng ya. Tenang ya Maya, emang udah punya TV lihat ada mie, ada telur, ada minyak, ada beras semuanya. Kan Bapak bilang suka susah cari beras kan ya. Sekarang jadi seenggaknya Bapak bisa pada istirahat ya, nggak terlalu capek, nggak terlalu mikirin makanan ya. Ya. Terima kasih. Ya Pak ya. Yang didoakan ku Bapak sing panjang umur, sing gede rezekina. Sing sukses sekolahna, ujianana sing lulus. Bakulus banglus, ulah aya harang-harungan. Terima kasih Pak, Mak, buat doa-doa baiknya untukku. Semoga doa-doa emak dan bapak menjadi penuntun untuk kehidupanku ke depan. Dari Bapak juga saya belajar banyak arti kesabaran, keikhlasan, kehidupan ya. Makasih ya Bapak sama Mama udah ngajarin pelajaran yang bakal aku dapetin di sekolah manapun. Semoga semuanya ini bisa membuat hidup keluarga baruku ini menjadi lebih mudah. Ada TV untuk hiburan Novi, Dika, dan juga Wawan. Ada juga peralatan sekolah untuk mereka bertiga. Sekarang waktunya aku pulang, membawa sejuta pengalaman berharga untuk hidupku kelak. Saya pamit ya, Mak ya. Pamit ya. Makasih ya Mak ya buat semua ilmunya cepat sembuh Selamat ya. di jalan. Iya Pak ya. Makasih ya Pak ya. Udah diajarin ya. Duduk dulu. Dah ya. Makasih ya. Pada baik-baik ya. Apa itu? Lihat. Di luar masih ada satu kejutan untuk Novi dan Dika. Kemarin kan katanya Novi pengen sepeda ya. Ini bisa dipakai gantian Novi, Wawan sama Dika ya buat ke sekolah, karena katanya kalau ke sekolah itu jauh ya. Jauh. 1 jam perjalanan. Jadi sekarang karena ada sepeda, seenggaknya nggak terlalu capek ya kan? Seneng nggak? Coba. Kebahagiaan ini lengkap sudah. Sepeda ini jadi hadiah Novi, Dika, dan juga Wawan. Jangan nangis ya. Seneng Novi ya? Ya. Mureuneng Iya. anak ku Bapak nang meureun teu dipaya. Ku Bapak nanti orang kaya nanti di piara. Harus bantuin Kok Mas sama malah? Bapak ya. Iya. Ya. Terima kasih Tuhan, mengenal keluarga ini adalah sebuah keajaiban di hidupku. Aku jadi ingat sebuah kata bijak. Ada 2 pilihan untuk menjalani kehidupan, yaitu menjalaninya dengan keajaiban-keajaiban atau menjalaninya dengan biasa-biasa saja.